Gerak lurus beraturan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu membedakan antara perpindahan dengan jarak tempuh. Yang kedua, siswa mampu memahami konsep kelajuan dan kecepatan pada gerak lurus sederhana. Yang ketiga, siswa mampu merancang percobaan aktivitas gerak. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah keadaan ketika suatu benda bergerak dengan kecepatan yang tidak berubah atau konstan. Ciri-ciri gerak lurus beraturan. Yang pertama, kecepatan konstan. Benda yang mengalami GLB bergerak dengan kecepatan yang tidak berubah sepanjang waktu. Kecepatan benda selalu sama dalam setiap titik lintasan. Dua, trayektori lurus. Jalur atau trayektori benda yang mengalami GLB adalah garis lurus. Benda tersebut tidak mengalami perubahan arah selama gerakan berlangsung. Ketiga, percepatan nol. Dalam GLB, percepatan benda selalu nol. A sama dengan nol. Artinya, tidak ada perubahan dalam laju gerakan. Benda tetap dengan kecepatan konstan. Keempat, waktu dibutuhkan sama. Benda yang bergerak dalam GLB akan mencapai setiap titik pada lintasannya dalam waktu yang sama jika diberikan waktu yang sama untuk bergerak. Yang kelima, posisi awal dan posisi akhir dapat dihubungkan. Posisi awal dan posisi akhir benda dalam GLB dapat dihubungkan dengan persamaan matematis yang sederhana, yaitu S per V T, di mana S adalah perpindahan, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Gerak terjadi tanpa gangguan eksternal. Dalam GLB, gerak benda terjadi tanpa adanya gangguan eksternal yang mempengaruhi kecepatan atau gerakan. Rumus gerak lurus beraturan. Dalam sifat atau ciri-cirinya, dapat disimpulkan bahwa komponen utama dari gerak lurus beraturan atau GLB adalah kecepatan atau V, perpindahan atau S, dan waktu, baik dalam satuan menit maupun detik. Oleh karena itu, jika dirumuskan, hal tersebut dapat diwakili sebagai berikut. V sama dengan S per T. Keterangannya, V sama dengan kelajuan atau satuan meter per second. S sama dengan jarak tempuh atau satuannya meter. T sama dengan waktu, satuannya adalah detik atau second. Grafik kecepatan waktu. Dalam memahami gerak lurus beraturan, sangat penting untuk memperhatikan perbedaan antara kecepatan dan percepatan. Kecepatan pada GLB selalu memiliki nilai tetap, sementara percepatan selalu nol. Grafik posisi waktu. Nah, berbeda dengan kecepatan posisi dan waktu, pergerakan benda terus berubah. Meskipun benda mendapat kecepatan yang sama, benda akan terus bergerak. Sebagai contoh, ketika kamu naik motor dengan kecepatan 10 km per jam, meskipun pergerakannya mungkin terasa lambat, kamu masih akan berpindah dari titik A ke titik B. Grafik posisi waktu menunjukkan peningkatan yang terus-menerus, seperti yang dapat terlihat dalam gambar. Selisih antara titik akhir dan titik awal pergerakan benda disebut S atau jarak perpindahan. Contoh soal gerak lurus beraturan. Soal 1. Seorang pelari berlari dengan kecepatan konstan sebesar 6 meter per second. Jika ia berlari selama 10 detik, berapakah jarak yang ditempuh oleh pelari? Jawabannya, untuk menghitung jarak atau S, kita dapat menggunakan rumus GLB, yaitu S sama dengan V kali T. V sama dengan 6 meter per second. T sama dengan 10 meter. Maka S sama dengan 6 kali 10 sama dengan 60. Jadi, jarak yang ditempuh oleh pelari adalah 60 meter. Contoh soal gerak lurus beraturan. Soal yang kedua. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam selama 3 jam. Berapakah jarak total yang ditempuh oleh mobil tersebut?
Jawabnya menggunakan rumus GLB, yaitu E sama dengan V kali T, dengan V sama dengan 72 km per jam, T sama dengan 3 jam. Maka E sama dengan 72 kali 3 sama dengan 216 km. Nah, jadi jarak total yang ditempuh oleh mobil adalah 216 km. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.